Hasta News, kembali lagi bersama saya Judia Sretnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 27 Juni 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau menghijau pada perdagangan Senin. Indeks ditutup menguat 0,38% atau setara 24,94 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit menyentuh level harian terendah di posisi 6.622,18 dan level tertinggi hariannya di 6.674,06. Indeks sektoral yang menguat hanya ada dua sektor, yakni keuangan dengan kenaikan 0,62% dan sektor infrastruktur yang naik 0,33%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.000,4 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,11 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 7,49 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut menopang laju gerak IHSG antara lain dengan saham di sektor perbankan yakni PT Bank Sentral Asia yang naik 0,28%, saham PT Bank Rakyat Indonesia menguat 0,93% dan saham PT Bank Mandiri naik 0,99%. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara masih mencatatkan kinerja yang positif hingga Mei 2023. Hal tersebut tercermin dari data APBN yang masih mencatatkan surplus sebesar 204,3 triliun rupiah pada Mei, meski turun dari surplus April yang mencapai 234,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan surplus tersebut didapatkan dari pendapatan negara yang mencapai 1.209 triliun rupiah per akhir Mei, mencapai 49,1% dari total target APBN pada 2023. Adapun nilai itu naik 13% dari penerimaan Mei 2022. Adapun dari sisi belanja negara tercatat telah ada realisasi belanja 1.000 triliun rupiah hingga akhir 2023. Bursa global cenderung melemah di tengah investor yang mencerna komentar dari pejabat Federal Reserve terkait sinyal kenaikan suku bunga lebih lanjut. Sementara itu, pemberontakan kelompok militer swasta Wagner di Rusia sempat membuat ketegangan di pekan lalu dan menjadi sorotan pasar. Namun, hal tersebut meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab tentang cengkraman kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan menguat pada perdagangan awal pekan ini. Senin, IHSG menguat 0,38%. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan IHSG rawan melanjutkan koreksi terbatas pada perdagangan Selasa. Adapun support di 6.635 dan resisten di level 6.681. Herditya memperkirakan dengan hari perdagangan bursa yang pendek pada pekan ini, investor masih akan menantikan rilis beberapa data ekonomi Amerika Serikat dan juga China. Senior Technical Analyst Sinarma Sekuritas Mayang Anggita memprediksi IHSG melanjutkan tren sideways menuju resisten terdekat pada upper channel 6.730 hingga MA50 di 6.740. Area ini menjadi krusial ditembus sehingga terbuka peluang melanjutkan penguatan menuju resisten selanjutnya di angka 6.953 hingga 6.972. Ia memproyeksikan pergerakan IHSG pada Selasa akan bergerak dalam area support 6.560 dan resisten 6.740. Sementara equity research Pintraco Sekuritas Alris Kalis Tambolang memproyeksikan IHSG berpotensi lanjut rebound dan menguji pivot 6.680 di hari terakhir pada perdagangan pekan ini. Alris merekomendasikan saham-saham yang berpotensi rebound seperti BBRI, BMRI, ASII, GGRM, TLKM,
HLTM dan juga XCL. Heritia merekomendasikan beli pada saham BIRD dengan target harga di rentan 2150 hingga 2200, MTL dengan target 700 hingga 725 dan MPMX dengan target 1060 hingga 1100. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia melanjutkan kenaikan pada perdagangan awal pekan karena para pedagang mempertimbangkan dampak dari siklus pengetatan moneter yang berkepanjangan. Selain itu, ada kekhawatiran resesi yang mendalam di negara-negara ekonomi utama. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange menguat 0,21% menjadi 1939,30 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkerek 0,22% ke level 1929,66 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,17%. Di sisi lain, pelaku pasar juga mengamati efek dari pemberontakan yang dibatalkan di Rusia. Beberapa pun mulai melakukan perpindahan ke aset safe haven. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.050.000, naik Rp3.000 per gram dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga bebek emas antam berada di level Rp929.000 per gram, lebih tinggi Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia sedikit lebih tinggi pada perdagangan Senin sore. Harga minyak meningkat setelah pemberontakan oleh tentara bayaran Rusia selama akhir pekan lalu menimbulkan kekhawatiran terhadap kestabilan politik di negara tersebut. Pada perdagangan Senin, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Agustus naik 0,14% menjadi 69,26 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Agustus 2023 naik 0,42% ke level 74,16 US dollar per barel di London Futures Exchange. Pada Sabtu lalu, pemberontakan antara Moskow dan kelompok tentara bayaran Rusia Wagner dapat dihindari setelah tentara bayaran bersenjata lengkap menarik diri dari kota Rostov di Rusia Selatan di bawah kesepakatan yang menjamin keselamatan mereka. Namun hal itu masih menimbulkan pertanyaan tentang cengkraman kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin dan kekhawatiran tentang kemungkinan gangguan pasokan minyak Rusia. Di sisi lain, jumlah rig minyak dan gas alam yang dioperasikan oleh perusahaan energi Amerika Serikat dilaporkan turun selama 8 minggu berturut-turut. Selain itu, pemulihan ekonomi Cina juga mengecewakan investor setelah beberapa bulan data konsumsi dan produksi lebih lemah dari perkiraan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah berpotensi kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Minat asing terhadap surat berharga negara membantu rupiah. Senior ekonomis KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, mengatakan bahwa lelang surat utang negara atau SUN pada Selasa 27 Juni diprediksi masih kuat menjaring minat investor, khususnya asing. Inflow asing di SPN lebih berpengaruh dibandingkan persepsi kenaikan indeks dolar Amerika Serikat dalam jangka panjang. Di sisi lain, ada resiko ekspektasi bunga acuan The Fed naik di sisa tahun ini mendorong kenaikan dolar Amerika Serikat. Founder Tradingdo.com, Wahyu Tribowo Laksono memperkirakan dolar Amerika Serikat masih akan menguat dalam jangka pendek. Namun ke depan, dolar Amerika Serikat masih rentan tertekan karena pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang kurang bagus dan meredanya inflasi menyulitkan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Walaupun FOMC mewacanakan peluang kenaikan 50 basis poin, sejarah menunjukkan jika tren bunga naik lalu terhenti, biasanya sulit ada kenaikan lagi. Wahyu memprediksi rupiah masih akan bergerak di rentan pergerakan 14.900 hingga 15.100 rupiah pada Selasa. Fikri memperkirakan rupiah masih akan bergerak pada kisaran 14.900 hingga 15.100 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Sret Nandalas pamit undur diri, sampai jumpa.